Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IPA SMA Muhammadiyah 7 Makassar ingin menjelaskan tentang perlawanan kerajaan Goa melawan VOC. Latar belakang perlawanan Goa Tallo terhadap VOC yaitu 1. VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumbopu. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di lain sisi, VOC menggunakan politik divide et impera dengan meminta bantuan Arum Palaka dari Kesultanan Bone. Arum Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Goa Tallo dan merebut kembali kemerdekaan Bone. Perlawanan kerajaan Goa terhadap VOC. VOC di bawah G.C. Spilman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arum Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang berisi 1. VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. Semua orang asing diusir dari Goa Tallo kecuali VOC. 3. Goa Tallo mengganti biaya kerugian perang. Dan yang keempat atau terakhir, beberapa wilayah kekuasaan Goa Tallo diserahkan kepada VOC. Isi perjanjian Bongaya. Semua pemimpin dan rakyat VOC Eropa yang dulu kabur dan masih berada di wilayah Makassar segera diserahkan kepada Laksamana. Semua peralatan baik senjata dan non-senjata yang diambil dari kapal Lewin di Don Duango dan kapal Walvins di Selayar dikembalikan kepada VOC. Siapa saja yang membunuh orang Belanda akan diadili dan dihukum oleh perwakilan Belanda. Siapa saja termasuk raja dan bangsawan Makassar segera lunasi hutang dan membayar ganti rugi jika terbukti merusak milik VOC. Semua orang Eropa lain di Makassar harus segera diusir dan tidak diizinkan masuk atau melakukan transaksi jual beli di Makassar. VOC harus bebas dari biaya dan pajak ekspor impor perdagangan. Hanya company yang boleh berdagang dengan bebas di Makassar orang India, Moor, Muslim India, Jawa, Melayu, Aceh, Siam tidak diizinkan memasarkan kain dan barang-barang dari Tiongkok. Pelanggaran akan dihukum dan barang dagangannya disita company. Seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, termasuk benteng Barumbung, Panakukang, Yarasi, Mariso, Boro, kecuali benteng Sumbaopo yang menjadi kediaman Sultan Hasanuddin. Benteng Ujung Pandang harus diserahkan dalam kondisi yang baik kepada Belanda bersama dengan tanah wilayahnya. Belanda diberlakukan di Makassar, sebagian diberlakukan di Batavia. Urusan Bima dan sekitarnya tidak boleh lagi dicampuri oleh raja dan bangsawan Makassar. Ketahui juga mengenai silsilah kerajaan Bima. Raja Bima dan Karaing Bontemarano diserahkan kepada Belanda untuk dihukum. Sultan Ternate harus mengembalikan orang-orang dari Kepulauan Sula sekaligus Meriam dan senapannya. Wilayah Wajo, Bulu-Bulu dan Mandar harus ditinggalkan oleh pemerintah kerajaan Goa dan tidak lagi dibolehkan untuk hantu dalam bentuk apapun. Orang Bugis dan Turatea yang akan menikah harus mendapatkan izin pihak berwenang. Perintah Kesultanan Goa harus menutup negerinya dari semua bangsa kecuali Belanda. Akhir perlawanan. Sultan Hasanuddin pada awal tahun 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Tallo. Pada tahun 1669, Arum Palaka menyerang benteng Sumbopu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arum Palaka dapat menaklukkan benteng Sumbopu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Letak Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Tallo terletak di Sulawesi Selatan, bagian pesisir barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Goa dan sekitarnya saat ini. Penduduknya meningkat suku Makassar, sehingga awalnya ia tumbuh sebagai fiefdom. Pimpinan pertama dalam beberapa catatan adalah Tamanurung Bainea, yang merupakan penguasa lokal Goa pada abad ke-14. Selama ratusan tahun,
Goa dan wilayah lainnya memperebutkan hegemoni di wilayah tersebut. Raja-raja yang memerintah. Sultan Hasanuddin merupakan raja yang terpenting dalam perjalanan sejarah Gua Tallo dikarenakan ambisinya menguasai kawasan Sulawesi Selatan dan perdagangan ke timur berhadapan dengan VOC dan raja-raja lokal yang bersekutu. Perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1654 sampai dengan 1655 serta ketegangan yang terus berlangsung melemahkan Gua Tallo. Pada tahun 1667, perang berkobar kembali dan VOC bersama Arum Palaka dari Bone berhasil mengalahkan Hasanuddin. Ia menyerah dalam perjanjian Bongaya dan menyerahkan kekuasaan kepada VOC.